matematika diskrit. Nanti kita bicara himpunan di mana urutannya kita perhatikan. Nah, kalau himpunan itu ditentukan dengan syarat keanggotaannya, katakanlah seperti ini. H adalah himpunan-himpunan X, di mana X adalah bilangan real yang memenuhi X kuadrat plus 2X min 3 lebih besar atau sama dengan 0. Jadi H itu adalah himpunan semua X, di mana X itu anggota bilangan real dan X kuadrat plus 2X min 3 lebih besar atau sama dengan 0. Apa ya? Nanti kata sandinya tuh ini kayak SS. Ini bisa kita tulis syarat keanggotaan X, di mana X itu bilangan real. Yaitu SSO. Ini bisa kita tulis sebagai X plus 3 kan X min 1 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, dia adalah H adalah himpunan semua X, di mana X anggota F, di mana X plus 3 kali X min 1 sama lebih besar atau sama dengan 0. Kita lihat dia mulai dari sekarang 1 di sini min 3 yang pada saat X lebih besar atau sama dengan 1, kita lanjutkan ini adalah positif. Pada saat X-nya sama dengan 0, ini adalah negatif. Pada saat X-nya kurang dari min 3, kurang dari min 4, dia adalah negatif, dan negatif ini adalah positif. Jadi yang memenuhi itu adalah ke sana. Jadi bisa kita tulis sebagai himpunan X, di mana X anggota F. Jadi ini tidak lain adalah di mana X-nya itu lebih kecil atau sama dengan min 3 atau X-nya lebih besar atau sama dengan 1. Juga bisa kita tuliskan sebagai K, itu adalah himpunan semua bilangan nyata yang memenuhi X-nya lebih besar atau sama dengan 1 atau X-nya lebih kecil atau sama dengan 3. Jika seperti ini tidak lain adalah sama. Nah, kemudian definisi dengan komplement. Ya. Kita membicarakan semestanya adalah himpunan S. Kita punya semesta adalah himpunan S. Kemudian himpunan semua unsur yang bukan anggota himpunan A. Jadi kita pada saat kita mempunyai semesta S, di sini kita ada A. Himpunan yang anggota-anggotanya tertentu kita kumpulkan dalam himpunan A. Nah, kemudian kita berbicara anggota S yang tidak berada di dalam A. Nah, jadi A itu apa? A adalah himpunan semua E, anggota S. Kita bisa juga menulis X, di mana X anggota S dan X itu mempunyai sifat P. Bisa kita tulis seperti ini. Atau dia adalah himpunan semua X anggota S, di mana X-nya itu mempunyai sifat P. Nah, ini kita namakan ini himpunan A. Nah, kemudian kita bicara anggota S yang bukan anggota S, bukan anggota A. Ya. Jadi A komplement itu apa? Himpunan semua X anggota S
di mana X-nya itu bukan anggota A. Nah, A komplement itu adalah itu ya. Ini adalah A komplement. Udah bisa. Nah, kalau kita punya A itu adalah himpunan semua X anggota S, di mana X itu mempunyai sifat T. A komplement itu adalah X anggota S, di mana X-nya tidak mempunyai sifat T. X mempunyai sifat T itu tidak benar. Yang disebut sebagai komplement dari A. Sebagai contohnya, kalau kita bicara S adalah himpunan semua alfabet dalam huruf Latin dari A sampai dengan Z, sedangkan A adalah anggota-anggota S yang berupa alfabet vokal atau huruf hidup. Berarti A itu isinya adalah A, I, U, E, O. Dan A komplementnya itu apa? Semua anggota S yang bukan anggota A. Jadi A, B, dan A-nya hilang, enggak B, C, D, E-nya hilang, F, G, H, I-nya hilang. Jadi ini adalah A komplement. Nah, contoh yang kedua, S itu apa? S adalah himpunan yang anggotanya ada 2N, dengan N-nya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. S-nya adalah himpunan semua bilangan asli yang benar. Kemudian A, X anggota S, di mana X-nya habis dibagi 3. Ini bukan semua X anggota S, di mana 3 itu membagi habis X. Ini garis miring X anggota S, di mana garis miring ini 3 membagi habis X. Kalau X habis dibagi oleh 3, habis dibagi oleh 3 itu sisanya adalah 0. Nah, A komplement itu apa? A komplement itu adalah himpunan semua Y anggota S, di mana Y tidak habis dibagi oleh 3. Y tidak habis dibagi 3. Ini bisa kita tulis sebagai Y anggota S, di mana 3 itu tidak membagi habis Y.
kalau Anda melihat soalnya, kok tidak menjadi gitu. Pada saat itu sama, ada dulu kuliah itu dulu namanya itu PMN, pengantar matematika materi. Zaman dulu namanya pengantar matematika materi, dan matematika yang bukan materi itu yang bagaimana? Itu yang dulu itu tidak ada